Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PAI semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan yaitu mata kuliah psikologi belajar ya. Untuk tema kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar ya teman-teman. Jadi nanti di sini akan saya jelaskan apa itu faktor yang mempengaruhi proses belajar ya. Terus nanti faktornya itu apa-apa saja seperti itu. Kemudian silahkan kalian simak. Nah nanti di akhir perkuliahan ini kalian saya minta untuk membuat resume dari apa yang saya sampaikan ya, begitu, paham ya? Oke, untuk faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan masyarakat. Dari keduanya, itu yang paling penting yaitu faktor keluarga. Kenapa faktor keluarga? Karena keluarga merupakan tempat pendidikan pertama untuk anak ya. Jadi bagaimana orang tua mendidik anaknya itu nanti juga akan berpengaruh ke proses dan hasil belajar anak tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yaitu di mana anak itu hidup. Anak itu hidup kan di lingkungan masyarakat. Dan tentunya anak itu mempunyai teman, kemudian bergaul dengan masyarakat sekitar. Nah, pergaulan itulah yang bisa menjadikan apakah proses belajar anak ini baik atau tidak. Nah, nanti tergantung proses belajarnya bagaimana, kita lihat hasilnya. Begitu ya. Itu tadi untuk faktor yang pertama ya. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor instrumental. Nah, apakah faktor instrumental itu? Jadi faktor instrumental itu seperti ini contohnya. Gedung sekolah atau ruang sekolah, kemudian alat untuk mengajar atau media pembelajaran. Nah, jadi hal-hal itu mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Mengapa demikian? Mengapa gedung itu mempengaruhi proses belajar siswa? Nah, ya jelas mempengaruhi, karena jika gedungnya atau ruang kelasnya itu kurang nyaman, kemudian tidak bersih, pastinya di situ siswa akan terganggu dalam proses belajarnya, ya kan? Misalnya kelasnya bau, kayak gitu kan anak tidak menjadi tidak konsentrasi dalam belajarnya. Beda lagi dengan ruang kelas yang bersih, nyaman, kemudian tidak ada sampahnya, itu anak di situ bisa belajar dengan tenang tanpa ada gangguan ya. Begitu juga untuk perlengkapan mengajar. Nah, perlengkapan mengajar itu juga mempengaruhi proses belajar. Apakah proses belajarnya nanti sesuai enggak dengan tujuan yang ingin dicapai itu? Contohnya begini, mau mengajarkan tentang gerakan-gerakan sholat. Nah, karena di situ kan belum semua siswa itu bisa gerakan sholat. Katakanlah anak SD ya, anak SD kelas 1 itu belum semua bisa melakukan gerakan sholat. Nah, di situ apa yang harus digunakan guru untuk mengajar? Nah, pastinya salah satunya itu yang paling mudah yaitu poster. Poster untuk contoh gerakan sholat itu juga bisa digunakan. Jadi di situ alat belajar atau media belajar itu tidak harus mahal ya. Yang penting sesuai dengan apa yang mau diajarkan pada hari itu, begitu. Selanjutnya untuk poin yang ketiga atau faktor yang ketiga yaitu faktor fisiologi. Nah, ini juga sangat menentukan ya apakah proses belajar anak itu mudah atau tidak. Nah, jadi fisiologi itu berkaitan dengan kondisi fisik. Ya, kondisi fisik seorang anak. Nah, jika kondisi fisiknya itu bagus, ya, sehat badannya, kemudian otaknya juga sehat, nah dia proses belajarnya pasti lancar, ya. Kalau proses belajarnya lancar itu kemungkinan besar dia hasil belajarnya juga akan
baik daripada anak yang kondisi tubuhnya tidak sehat, mungkin tidak normal, itu akan berbeda lagi. Karena proses belajarnya mereka juga terhambat, ya kan? Apalagi kalau mohon maaf anak yang tidak normal, itu proses belajarnya mungkin lebih lama ya daripada anak yang normal, begitu. Bedanya di situ ya. Ini memang sangat menentukan proses belajar anak, kondisi yang normal dan kondisi yang tidak normal. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang faktor terakhir atau faktor nomor 4 yaitu faktor kondisi psikologi. Nah, faktor kondisi psikologi ini aspeknya ada banyak sekali. Antara lain ya, ini ada kecerdasan atau intelijensi. Ini sudah jelas kalau mempengaruhi proses dan hasil belajar ya. Beda kalau anak yang intelijensinya tinggi dan intelijensinya rendah, itu sudah jelas terlihat berbeda di situ. Dilihat dari hasil belajarnya dan proses belajarnya itu jelas berbeda. Pastinya lebih cepat yang intelijensinya tinggi begitu ya. Kemudian motivasi. Nah, motivasi ini juga sangat penting sekali untuk proses dan hasil belajar siswa. Karena jika siswa tidak mempunyai motivasi, nah mana mungkin mereka mau berproses ya kan. Jadi anak yang sedang berproses dalam pembelajaran atau melakukan proses belajar itu sangat butuh motivasi, baik itu dari diri sendiri maupun dari keluarga dan orang lain. Begitu, teman-teman ya. Begitu juga kalian kalau lagi kuliah seperti ini, terus tidak ada yang memotivasi kalian, apalagi diri kalian tidak memotivasi diri sendiri, pastinya yang ada kan males kan, mau kuliah males, ogah-ogahan, kayak gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesiapan. Kesiapan ini kesiapan dalam hal apa? Tentunya kesiapan dalam proses belajar. Jika seorang anak itu tidak memiliki kesiapan dalam belajar, maka dia akan kesulitan. Karena dia tidak siap ini tadi, beda lagi dengan anak yang sudah siap untuk belajar. Pastinya dia akan lebih mudah menangkap pelajaran, ya kan? Gitu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, langsung bertanya saja ya. Ya, nanti dikirim ke saya pertanyaannya. Oke, itu tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar ada 4, yaitu faktor lingkungan, kemudian faktor instrumental, kemudian faktor fisiologis, kemudian yang terakhir faktor kondisi psikologi. Oke, bisa dipahami ya. Ya, semoga kalian paham. Dan jangan lupa untuk tugasnya, nanti kalian resum ya, resum apa yang saya jelaskan. Terus nanti juga ada kuis. Tolong dikerjakan ya, teman-teman ya. Oke.